Ini bisa menyanyi ku berbahagia ya cintaku 1, 2, 3 ya. Ku berbahagia ya cintaku Yesus abadi kemuliaanku. Aku warisnya guritamu cintaan Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kasih yang memberikan Tuhan kami dapat dengan kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami berdoa Tuhan buat Bapak Tuhan Tuhan kiranya kesehatan, sukacita dan kesabaran Tuhan dalam mengajari kami. Yesus, kami bersyukur. Amin. Silakan. Maaf ya, saya batuk. Wah. Saya batuk ya. Ya, semester ini kita jumpa kembali dalam mata kuliah Filsafat Timur. Ini permanen. Filsafat Timur. Di semester lalu kalian sudah belajar filsafat Barat, bukan? Nah, filsafat Timur ini akan menjadi perbandingan bagi saudara untuk melihat bagaimana sisi lain dari filsafat. Kalau kalian telah belajar filsafat Barat, itu berdasarkan logika, analisa matematis ya, pokoknya harus konkret. Dia tidak bisa di luar nalar. Tetapi kalau filsafat Timur nanti kita akan berbanding terbalik dengan filsafat Barat. Karenanya sebelum mulai perkuliahan ini, di pertemuan pertama ini kita lebih banyak berbicara teknis
bagaimana proses perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Karena suara saya kuat, tolong maju ke depan supaya kedengaran. Kalau suara saya semakin kuat nanti saya gagal. Bicara soal filsafat Indonesia ini nanti juga berbicara filsafat. Jadi ada banyak berfilsafat ini, saya akan memberi lalu nanti akan ada tugas kelompok, tugas-tugas. Selain itu ini nanti yang akan kita kerjakan selama 1 semester ke depan. Artinya kita sudah pernah bertemu dan saya tidak akan mengulangi lagi semua bentuk laporan baca dan laporan kelompok, agenda kelompok, UAS dan UTS. Tidak perlu saya ulang itu lagi. Dan kita sudah pernah bertemu. Lalu UAS nanti pada akhirnya kalian buat makalah. Jadi UAS tentang filsafat ini. Artinya nanti dalam proses belajar kalian sudah mulai berpikir mencari filsafat mana yang harus kalian gali lebih dalam. Dari berbagai filsafat ya, Cina, Jepang, Arab, Indonesia, India, ada banyak filsafat. Jangan ada catatan yang sama nanti dalam pembahasan. Lebih baik ambil satu dari filsafat lokal dari daerah kalian masing-masing itu digali. Jangan tanya tidak ada bukunya. Kalau filsafat lokal itu kan tidak punya buku, tapi kalian bisa tulis dengan bahasa kalian sendiri dengan menggali dari tradisi lisan dan lakukan nanti wawancara singkat dengan masyarakat itu. Itu soal tugas. Ini bagaimana membuat contoh file nanti kalian sudah tahu juga. Jadi tak usah lagi diajari. Kalau untuk laporan baca sudah jelas ya. Ini kita dua bilang skor laporan baca. Bisa turun absen. Skor 6.
Kalau untuk laporan kelompok, tugas kelompok ini langsung dua skor judul daripada anak kalian. Langsung judul. Nanti tentu ada perbaikannya ini. Jadi judul skor perbaikan. Ini yang perlu diingat sehingga nanti tidak berulang-ulang lagi ini saya sampaikan karena berulang-ulang hampir satu semester nanti itu juga persoalan. Oke, sudah jelas sampai sini. Kemudian metode kita belajar ya, pertama caranya saya akan sampaikan beberapa materi termasuk ceramah. Nanti kita akan diskusi nanti di sana. Kemudian laporan baca, kemudian tugas kelompok, presentasi, ya, presentasi kelas. Baru ujian. Dan ini metode kita belajar. Ada nanti ceramah diskusi, kemudian ada presentasi pribadi. Presentasi pribadi tujuannya ialah untuk memampukan kalian menyampaikan ide-ide pikiran kalian dalam kelas. Kelompok nanti kalian mau diuji secara kelompok mempresentasikan hasil kelompok, kerja kelompok di depan kelas. Nah, ujian tugas kelompok nanti jangan dikerjakan seseorang, dikerjakan bersama. Karena nanti akan saya tahu siapa yang bekerja sendiri atau bekerja bersama. Itu ya di tugas kelompok. Nah, kemudian penilaian itu yang pertama tidak dari kehadiran. Kedua, tugas-tugas. Tugas-tugas ini terdiri dari laporan yang kita baca dan laporan kelompok, tugas kelompok. Itu dibagi dua. Kemudian UTS. Kemudian tugas. Ini 30%. Ini 25%. Baru ini 20%. 20%. Jumlah ini 100%. Jadi kalau kalian hadir dalam 11 kali pertemuan, maka nilai kalian sini sudah dapat 20. Kalau hadir kalian dapat 20. Ini kalau 100%. Kalau tugas-tugas kalian bagus semua, baik laporan baca dan laporan tugas kelompok, dapat bagus semua dapat 20. Kalau tugas kalian bagus 100% dapat 20. Kalau tugas kalian bagus, kalau arah nanti dapat 20. Maka jumlahnya nilainya 100. Itu berarti kalian dapat 100. Jadi sekarang kalian sedang berada pada titik ini. Di awal ini kalian sudah punya nilai A sekarang. Sejak kita mulai sekarang, kalian sudah punya nilai A. Tergantung pada akhirnya nanti, di sini apakah kalian masuk A atau berakhir nanti pada E. Tergantung kalian. Kalau kalian mau kurangi dari kehadiran, kalian mungkin datang 16 kali atau 15 kali, maka sudah dapat 18. Kalau kalian misalnya tidak bagus laporan baca dan kelompok, dapatlah kalian misalnya 20. UTS kalian anjlok dapat 20. Ini pun dapat 25. Coba dijumlah. 8 tambah 5, 13. 4 tambah 4, 83. Nilai apa ini?
nilai B. Maka kalian mengambil nilai kalian, bukan saya. Semakin kalian bagus mempertahankan ini, nilai kalian di tangan kalian, nilai A. Tapi kalian anjlok, merasa hebat di kelas, tidak mau datang, ya janganlah pula mengharapkan nilai A. Laporan bacamu asal-asalan, janganlah mengharap nilai A. Tugas kelompokmu pun asal-asalan, kau tidak ikut bekerja, jangan mengharap nilai A. Di kelas sering terlambat, karena ini nanti kehadiran kamu juga besar. Karena ini dibagi dua, satu terlambat dan kehadiran absen. Kalau kehadiranmu sudah 16, perilakumu jelek, tambah lagi ini jadi 14, dibagi dua, habislah. Maka di kelas usahakanlah baik, sopan, jangan terlambat. Nah itulah beberapa catatan yang harus kalian kita sepakati selama 1 semester ini. Ini sudah termasuk pertemuan kedua karena kemarin kuliah umum dianggap pertemuan pertama. Nah jadi siapa yang datang kemarin kuliah umum? Semua hadir. Semua ya. Siapa waktu itu berapa? Pembicara. Oh, ya. Lupa saya. Oke. Baiklah. Nah, jadi dari pembelajaran kita 1 semester ini diharapkan nanti kalian sudah bisa menjelaskan prinsip-prinsip daripada filsafat timur itu. Itu capaian pembelajaran, CP. Capaian pembelajaran setelah mengakhiri perkuliahan ini, kalian sudah mampu menjelaskan filsafat, prinsip-prinsip filsafat timur. Baik itu filsafat Cina, filsafat India, Jepang, filsafat Arab, Korea, dan filsafat Asia lainnya. Jadi secara umum nanti kalian sudah bisa menjelaskan filsafat timur secara prinsip. Sama seperti filsafat Barat, kalian sudah diharapkan, bahkan sudah dianggap mampu menjelaskan filsafat Barat. Karena kalian sudah dapat nilai A kan? Atau nilai B. Kalau saya tanya sekarang, apa itu filsafat Barat? Siapa yang bisa jawab? Karena kalian sudah sarjana filsafat Barat, kalian sudah tamat. Apa itu filsafat Barat? Enggak ada yang tahu. Berarti kalian hanya kejar nilai ya, bukan kejar ilmu. Jadi kalau mahasiswa kejar nilai, kasihan nanti lapangan. Tidak mampu memiliki apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa. Nilainya A, 4,0 IP-nya, tapi ditanya apa itu tentang filsafat timur dan barat, nggak tahu dia. Berarti dia hanya mencari nilai di kampus ini. Kalau orang yang hanya mencari nilai, kasihan di lapangan. Kalian sudah tamat misalnya tafsir pembimbing PB, pembimbing PL, sudah tamat misalnya bahasa Ibrani 1 dan 2. Tapi ditanya bahasa Ibrani, ditanya pembimbing PB, PL, tidak ada yang tahu. Kasihan jemaat itu milik kalian. Itu kan? Apa itu filsafat Barat? Oke. Yang lain apa lagi filsafat Barat? Hanya dia yang belajar filsafat Barat. Hanya dia ya. Yang lain itu filsafat ecek-ecek. Nah itu, jadi nanti setelah tamat kalian dari mata kuliah ini, diharapkan kalian sudah secara lugas mampu menceritakan apa itu filsafat timur. Baik secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apakah kalian sudah mengerti apa epistemologi? Epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Tidak dijelaskan waktu filsafat Barat? Dijelaskan. Apa itu ontologi, epistemologi, dan
aksiologi. Enggak dijelaskan. Ada yang ikut filsafat barat semester yang lalu, semua filsafat barat diambil kan? Siapa kemarin mengajar, mengambil? Jadi apa? Tidak diajarkan apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tidak diajarkan. Wah, pasti kita kembali ke dasar lagi nanti. Oke. Nah, kemudian nanti kalian sudah punya kompetensi, kemampuan dasar, atau kemampuan khusus juga untuk menjelaskan sejarah, tema-tema, dan prinsip filsafat timur secara umum. Jadi kalau kalian nanti berdebat dengan ahli-ahli filsafat, secara umum kalian sudah tahu apa itu filsafat. Kampus kita memang tidak kampus filsafat, tapi kita belajar filsafat. Memang itu kelemahan kita sekolah teologi yang belum bernaung di dikti, kita bernaung di Depok kan. Filsafat kita hanya 4 SKS, tamat sarjana teologi kan. Kalau yang bagus sebenarnya filsafat itu harus banyak, minimal dia 10-12 SKS. Baru dia masuk ke teologi. Makanya istilah di Jakarta berubah nama menjadi apa? Sekolah tinggi filsafat dan filsafat dan teologi. Kok ragu kalian? Sekolah tinggi filsafat dan teologi Jakarta, STFT Jakarta. Karena kalau bernaung kita ke dikti, ilmu teologi itu supaya bisa menjadi sebuah ilmu, dia harus masuk ke filsafat. Rumpun filsafat. Karena teologi tidak bisa dibuktikan. Ada yang membuktikan teologi. Tuhan itu di mana? Ada sampai sekarang ilmu pengetahuan tidak ada yang bisa membuktikan Tuhan di mana. Partikel Tuhan tidak bisa dibuktikan. Ada teman saya dulu, profesor di UGM, dia guru jemaat di salah satu gereja di Jogja. Dia berencana membuktikan partikel Tuhan. Sama seperti air misalnya CO2, oksigen O2, baru asam NaCl gitu. Di Tuhan apa partikelnya? Dia coba membuat partikel. Sebentar ya. Berapa nih? Begitu ya. Jadi partikel itu menjadi pembuktian dari alamiah. Jadi cobanya lah mencari partikel Tuhan bersama tim. Dia sudah bentuk tim. Karena di dunia dia seorang fisikawan terbaik dunia nomor 10. Indonesia nomor 3 fisikawan terbaik. Dan dia akan menerima fisikawan terbaik dunia itu. Misalnya sekarang hari Senin ya. Hari Senin dia harus terima gelar itu di Rusia. Hari Jumat dia masih memberikan ceramah di TV. Tapi Sabtunya dia meninggal dunia. Karena dia ingin membuktikan partikel Tuhan secara fisikiawi. Tapi akhirnya Tuhan memanggil dia supaya membuktikannya di surga. Makanya kita tidak bisa dimasukkan ke ilmu. Teologi tidak bisa ilmu. Karena tidak ada yang bisa membuktikan Tuhan di mana. Cuma Tuhan bisa dirasakan kehadirannya. Lalu kita masuk ke filsafat supaya bisa kita menjadi ilmu. Itu di dikti. Kalau kita masih di agama kan masih teologi. Makanya kalau ke dikti, gelar mereka itu menjadi sarjana filsafat keilahian. SP. Dulu mereka SSITEO, sekarang SP. Sarjana filsafat keilahian. Jadi filsafat kita itu keilahian. Maka bisa diterima jadi ilmu. Karena ilah. Kalian yang belajar sekarang itu yang ilah. Sarjana ilah. Ini kalau bernaung kita ke, maka kita harus mengubah nama kita STFT. Tapi karena kita masih bernaung ke Depok, maka gelar kita sarjana
teologi. Makanya kurang kita filsafat. Hanya 4 SKS. Filsafat timur dan filsafat barat. Nah, kalau kalian pernah melihat Romo, pastor, untuk belajar filsafat mereka butuh waktu 4 tahun. Lalu setelah itu mereka masuk ke lapangan, namanya menjadi frater. Di jemaat mereka menjadi frater. Kalau kalian mungkin disebut CP ya. Tapi frater itu 2 tahun. Setelah belajar filsafat, mereka frater membuat filsafat mereka itu menjadi terapan di masyarakat. Setelah tamat frater 2 tahun, sekaligus uji mental itu, masa frater bisa menikah. Kalau dia lihat cewek cantik tergoda, dia bisa menikah. Sampai di situ lah dia frater. Tapi kalau dia tidak tergoda 2 tahun, lalu tamat dia 2 tahun dari frater, masuk lagi 2 tahun lagi sekolah ke teologi. Tadi kan filsafat. Lalu masuk dia teologi. Teologi 2 tahun lagi. Memperdalam teologi. Lalu setelah itu baru dia melamar jadi imam. 2 tahun lagi. Setelah itu dia masuk kaul. Apakah kaul kemiskinan, OFKAM, atau serikat Jesuit, atau SVD pendidikan, atau ada beberapa ordo, atau dia PR, projo. Projo artinya bukan paus yang menahbis mereka pastor, tapi lokal. Tapi kalau OFKAM, SPD, SJ itu harus paus yang menahbis di Roma. Coba hitung berapa tahun mereka jadi pastor. 4 tambah 2 tambah 2 tahun. Kalian nanti jadi pendeta berapa tahun? Tamat 4 tahun, setahun profesi, lalu melamar, kalau diterima ditambah 2 tahun, 7 tahun kan? Enggak diterima tambah 8 tahun. Kalian menjadi detaser kan? Kalau yang lain magang namanya. Tapi katakanlah kalian maksimal 8 tahun. Itu kalau mulus. Mereka pun kalau mulus 10 tahun. Kalau tidak mulus bisa 12 atau 15 tahun. Itu ya. Artinya orang yang belajar teologi dan filsafat itu perlu berjuang. Tapi kita sedikit filsafat. Makanya kalau berjumpa kita dengan pastor, kalah kita kalau soal filsafat. Kalah. Cuma kehebatan kita ada. Jago berkhotbah. Kalau mereka nggak jago berkhotbah. Karena 2 tahun tadi teologi kan. Pemilih mereka tidak bagus. Karena apa? Karena fokus ibadah Katolik di mana? Ya? Ya? Bukan. Fokus ibadah Katolik apa? Kalau fokus ibadah Protestan apa? Belum tamat liturgi kan? Belum tamat liturgi. Belum masuk liturgi. Oke lah. Saya jelaskan lah supaya kalian dapat ilmu pertama. Kalau fokus Lutheran atau Protestan lah, Protestan, Lutheran, Calvinis, Wesley dan sebagainya, pokoknya Protestan, fokusnya itu ialah khotbah. Itu sebabnya semua lagu kor tidak boleh sebelum khotbah, harus sebelum tidak boleh setelah khotbah, karena puncak ibadah itu khotbah. Kalau ada kor persembahan kor pujian itu sebelum khotbah. Tapi kalau sudah khotbah, inilah puncak. Nah, sementara Katolik puncak mereka di
Itu rugi. Makanya mereka sangat rugi kalau tidak diikuti dari awal sampai akhir. Hikmah. Jadi jatuh pun jarum kedengaran. Itu Katolik. Diikuti terus. Entah dia tidak dia lihat pun ke gereja karena dia sudah keluar gereja, dia ikut terus. Itu Katolik. Kalau kita Protestan, pas khotbah keluar. Merokok dia di kampung. Setelah aman datang dia kan. Kalau saya datang seperti itu, saya usir. Karena dia tidak menerima yang saya usir. Ini itu orang yang kurang ajar. Kalau rugi jangan main-main. Beribadah. Makanya orang Protestan tidak begitu menghargai itu. Sudah mulai nyanyi, disuruh berdiri nggak mau berdiri, karena tidak menganggap liturgi bagian dari ibadah. Kalau orang Katolik semua duduk bersujud, bangkit, semua khusyuk menerima perjamuan kudus Ekaristi beberapa. Kita menerima perjamuan kudus ini dikasih Rasul Anggur. Padahal itu tubuh dan darah Kristus yang hendak menghapus dosanya. Tapi dia anggap itu kayak roti dan anggur. Saya tidak gini. Karena tidak tahu kita apa artinya. Jangan-jangan kalian pun mengikuti ibadah sepele dengan ibadah. Karena sudah sekolah teologi kan, pergi ke gereja masing-masing kayak kalian kayak merasa. Jangan. Nah itu. Nah ini yang harus kalian coba renungkan nanti soal filsafat ini. Jadi kalau hanya 2 SKS kita filsafat timur, 2 SKS filsafat barat, jangan main-main. Nah kalau kalian berjumpa dengan pastor, pasti kalian kalah soal filsafat. Pastikan. Kalau kalian tidak tambah lagi di buku-buku filsafat yang lain, berjumpa dengan pastor, pasti kalah berfilsafat. Coba baca, coba dengar khotbah pastor. Sebentar itu, paling 5-10 menit. Tapi kupasannya sebenarnya dalam, teologis dan filsafat. Kita berkhotbah 1 jam, tidak ada filsafatnya. Tidak ada teologinya. Ngarang hidup. Apalagi dia pandai berbuat lawak-lawak, dia hebat, dia pikir sudah hebat itu. Padahal itu kayak rendang Padang, itu banyak bumbunya, enggak ada dagingnya. Karena terlampau banyak ilustrasi. Dia pikir hebat. Kalau pastor berkhotbah itu rendangnya banyak, bumbunya sedikit. Walau sebentar mereka cobalah. Kalau Katolik ada yang membuka Katolik A, Katolik B, Katolik C, enggak ada. Katolik Batak Indonesia, Katolik Jawa Indonesia ada. Enggak ada. Kita Gereja Kristen Protestan Simalungu, Pak Dewi, Angkola, Karo, buka semua. Semua kalau ada jenis lagi di suku, semua gereja mau pakai suku, gereja suku. Kalau kalau Katolik tidak ada. Makanya Katolik itu besar. Kita banyak gereja, tapi kecil. Jemaatnya 10 kakak, 5 kakak. Tapi ada gereja. Makanya kita dicap orang kristenisasi. Karena banyak gereja. Kalau Islam gitu kan, nggak ada masjid Islam Batak Indonesia, nggak ada kan? Ada? Atau masjid Islam Karo Indonesia ada? Enggak. Semua mereka gabung di masjid raya itu. Entah apapun alirannya masuk di situ. Kita semua bu aliran. Aliran harismatik sampai berakhir nanti aliran rematik. Setelah rematikan kan pulang ke gerejanya. Udah habis uangnya diporoti pendeta itu. Saudara.
Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jatuh miskin dia baru balik ke gereja. Itu. Kalau kaya nggak mau ke gereja GBKP. Ke Pentakosta itu, atau ke gereja penyembahan itu. Bang Yonan kan. Bangga dia bergereja di sana. Tapi kalau udah mau mati nanti balik ke GBKP. Atau ke GKPS itu. Balik nanti. Karena dia ingin dibuat adat penguburannya kan. Kalau di sana kan tanam juga ya. Ada. Nah itu. Jadi filsafat ini sangat penting. Apalagi kita Indonesia ini banyak kali filsafat. Nanti kita akan pelajari filsafat Batak, filsafat Karo juga, filsafat Sumalungun, filsafat Toba, banyak sekali. Filsafat Minang, filsafat Jawa, filsafat Papua, banyak sekali. Dan memang karena banyaknya nanti tidak cukup waktu kita membahas itu semua. Makanya nanti di tugas makalah kalian terakhir, ujian akhir semester, kalian menggali yang di luar yang kita gali. Supaya dapat filsafat-filsafat lain. Kalau kau gali dari filsafatmu sendiri, dia biasa. Tapi carilah filsafat lain yang sama sekali belum tersentuh. Belum ditulis orang. Supaya kau nanti pertama yang menulis. Misalnya kau gali filsafat Bali, atau gali filsafat Manado, atau filsafat filsafat Sambo misalnya. Iya kan? Nah, banyak nanti filsafat ya. Nah itulah beberapa catatan kita selama 1 semester ke depan. Kita masuk setiap hari Senin pukul 8 ya, Senin di ruang 4. Ini ruang 4. Jadi kita di ruang 4 ya. Kita dudukilah tugas apa kita, rumah kita. Ini Stambuk 2020 ya. Nanti kita di ruang 4 ya. Nanti kalian saat itu ruang 4 di sana. Tadi aku masuk ke sana. Ternyata di situ 1B. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Buku-buku nanti akan saya kirimkan, kalian bisa baca buku-bukunya. Agak sulit memang dapat, tapi tidak apa-apa. Itu nanti kalian boleh cari di perpustakaan supaya kalian bisa semakin mengenal filsafat timur. Ada pertanyaan? Karena ini hanya diskusi silabus, kita belum masuk ke materi. Tapi sudah kalian tahu bahwa filsafat timur itu akan membahas beberapa filsafat. Karena timur itu banyak sekali. Mulai dari Cina sampai ke India, ke Korea, ke Jepang, ke Indonesia. Tidak semua kita bahas yang di luar sana, karena tidak cukup waktu. Kita akan fokus lebih banyak membahas filsafat Indonesia. Filsafat Indonesia ini pun baru-baru ini diakui dunia. Tidak seperti filsafat Cina sudah lama diakui dunia. Karena apa? Karena tidak ada yang menulis filsafat tentang Indonesia. Nanti kita akan bahas di diskusi. Oke, ada pertanyaan? Ya. Saya mau bertanya Pak, tapi tentang tadi kata Bapak kita kan itu di kota, kita itu bisa menyampaikan lagu-lagu pujian tentang Tuhan itu di bawah khotbah ya Pak. Tetapi ya kan Pak, seperti gereja saya kan Pak, terkadang memberikan lagu pujian itu ya kan Pak, sesudah khotbah Pak. BPKP Pak. Terkadang saya kalau gitu ya kan Pak, siap khotbah di kesempatan seperti Natal punya kan Pak. Kebanyakan itu memang sebelum sesudah khotbah ya Pak. Dan yang kedua ya kan Pak, tentang puas kita kan Pak, tadi Bapak bilang kan bisa itu dari hasil pemikiran misalnya kita buat di kampung kita ya kan Pak. Jadi kalau misalnya ya kan Pak, contohnya itu di kampung saya itu pernah kejadian kan Pak, dan itu mempunyai gendang, tetapi gendangnya itu bisa menjadi obat untuk dia dan diobatinya orang kampung itu lah ya kan Pak. Terus jadi kalau seperti itu saya gali, dan ketika saya membuat catatan kakinya, apakah saya seperti saudara Ridwin ya kan, saudara Ridwin Dinamo Betong
tanggal sekian itu aja Pak. Ya, wawancaranya aja mereka. Apa pemahaman mereka tentang tradisi gendang tadi. Udah, itu aja. Karena tidak ada yang masalah. Nah, soal liturgi, nanti kalian akan bicara lebih dalam lagi pada mata kuliah liturgi. Kalau Lutheran, Calvinis, pokoknya aliran-aliran Protestan tidak ada lagi nyanyian setelah khotbah. Karena liturgi Protestan itu lebih banyak waktunya Tuhan daripada waktu manusia. Lebih banyak waktunya Tuhan di ibadah itu daripada waktu manusia. Dan di liturgi Protestan tidak pernah menyerap rasa manusia. Rasa manusia hanya sedikit, itulah kor. Biasanya itu kalau dilihat, karena kalau sebenarnya aslinya setelah pembacaan Taurat ada kor. Kalau dari awal, khotbah itu kan waktunya Tuhan. Intro itu salam itu waktunya Tuhan. Lalu bernyanyi, kita sambut kehadiran Tuhan di ibadah. Lalu masuk nanti pembacaan kitab atau pembacaan Taurat, itu masih waktu Tuhan. Lalu setelah itu baru kita dengar waktu manusia. Manusia baru diberi kesempatan kita merasakan penghapusan dosa kita, bernyanyi. Habis itu berkhotbah. Khotbah tidak bisa lagi, karena sudah habis waktunya manusia. Itu sudah waktunya untuk Tuhan, doksologi. Doksologi itu sudah penyembahan kemuliaan Tuhan. Baru amin-amin. Itu Ustaz. Kalau ada lagi yang membuat nyanyian kor setelah khotbah, berarti dia tidak mengatakan khotbah itulah puncak daripada ibadah Protestan. Nanti kalian bahas lebih begitu. Nah mungkin bisa saja karena kebanyakan kor itu di gereja itu 10. Makanya mau tampil semua, tidak ada lagi tempat. Akhirnya setelah khotbah. Maunya kalau sudah 10 kor di sebuah gereja, dibagi-bagi. Minggu depan 2 kor, minggu depan 2 kor, sehingga 1 bulan itu 10. Jangan 10 supaya tampil. Bosan orang mendengarnya. Coba lah mulai kor. Malas sekali itu. Maunya wah ini. Hanya itu aja. 5 menit. Hari 50 menit untuk kor. Makanya 3 jam. Oh, sama orang. Pas dengar khotbah udah capek. Coba dengar 10 kor, bosan. Pas khotbah udah habis ini. Enggak ada. Macam-macam keluar. Karena dia sudah bernyanyi, maka dia istirahatlah. Biarlah pendeta yang ngomong itu terserah. Biarlah gitu. Ngomong dia, biarlah mereka. Bagaimana tadi? Besok kita kemana? Amin kalian masuk mereka. Jadi enggak boleh. Waktunya Tuhan itu banyak. Jadi kita tidak pernah menampung rasa. Makanya di gereja kita enggak ada rasa nangis. Lagu diulang-ulang. Berkali-kali. Hatiku tenang. Ayo saudara-saudara ulangi lagi. Rasakan, resapi. Karena ibadah kita bukan hendak memuaskan manusia. Bukan memuaskan nafsu manusia, keinginan manusia. Ibadah kita hendak menyenangkan hati. Itu. Ibadah Protestan itu bukan menyenangkan manusia. Makanya kalau kalian ingin menyenangkan dirimu, jangan datang ke gereja-gereja Protestan. Pergi aja ke karismatik. Di situ kau bisa berceria, menangis, berguling-guling, terserah kau. Mau jingkrak kau silakan. Di situ lah. Karena di situ rasa manusia. Rasa Tuhan nggak ada. Di manalah Tuhan hadir di gereja Tuhan? Di mana mimbarnya mereka?
Mimbar mereka nggak ada kan? Altar mereka di mana? Nggak ada. Ini sudah menjadi tempat apa? LCD kan? Nyanyian di sini kan? Di mana Tuhan ada? Tuhan bingung di mana saya duduk. Kalau kita jelaskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita konstatif dia hadir di altar. Di altar itu Tuhan hadir. Kalau bisa kita bayangkan di podium khotbah itu dia melihat. Makanya puncaknya khotbah. Maka siapa yang berkhotbah itu adalah waktu Tuhan menyampaikan pesan. Dia duduk di sana. Makanya ada altar yang maha kudus. Dulu altar itu nggak boleh diinjak anak-anak. Sekarang kalian bebas. Kucing. Karena bagi gereja-gereja tertentu di dalamnya itu ditanam Alkitab, gereja, peraturan gereja. Kalau diopoi, artinya setiap orang yang berdiri di altar aku berbicara atas firman. Jangan berbicara kotor di sini. Karena di bawah kakimu ada kitab suci. Tapi semua teologi itu hilang karena dibuat harus mati. Dan kalian pun suka jajan ke sana. Bertobatlah. Gitu. Jadi waktu Tuhan itu banyak waktu ibadah, bukan waktu manusia. Tapi dalam karismatik waktu manusia lebih banyak daripada waktu Tuhan. Bisa nanti di khotbah dia tahu sendiri. Ya, kayak tukang jual obat. Tukang jual obat kan. Makanya emang orang bisa segar dia. 3 jam pun khotbah mulutnya gini. Bukan. Kita 5 menit khotbah. Ya jam. Karena yang kita khotbah teks masa lalu, ribuan tahun yang lalu, kita mau bahasakan sekarang. Maka pengkhotbah itu luar biasa itu. Karena dia membahasakan masa lalu dalam bahasa sekarang. Maka tugas penafsir itu luar biasa. Menghadirkan teks ke konteks, itu namanya eksegesi kan? Kalian sudah menafsir kan? Belum. Oh, sorry. Jadi teks itu masukkan ke konteks itu berat. Mereka bukan, mereka eksegesi. Pengalaman mereka dibenarkan oleh teks. Makanya enak. Saudara-saudara, ketika saya kemarin mau ke mall Ambasador, tiba-tiba ada orang mau menyenggol. Puji Tuhan, haleluya. Saya diselamatkan. Beri kemuliaan Tuhan. Enak itu mendengar seperti itu. Firman Tuhan berkata, jika engkau bersama, maka malaikat-malaikat Tuhan mendampingi. Oh, haleluya, haleluya. Saya diselamatkan Tuhan. Tepuk tangan, beri kemuliaan Tuhan. Mana sempat ngantuk gitu. Mau ngantuk kiri. Kita nggak sempat. Sudah dari rumah, udah capek langsung gereja. Saudara-saudara, Israel waktu itu, waktu zaman Nebukadnezar. Gitu. Pas amin apa dia? Amin katanya gitu. Mari kita berdoa. Pas amin itu langsung mari kita berdoa. Lanjut lagi. Karena doa setelah khotbah panjang lagi dia. Lebih panjang dari khotbahnya lagi. Amin katanya musik ini. Datang persembahan. Wih. Nah makanya kalau habis khotbah jangan panjang-panjang doanya. Hanya minta aja kekuatan supaya jemaat itu mengerti. Lalu setelah mereka mengerti melakukannya. Amin gitu aja. Karena kalau
pengkhotbah berdoa lagi panjang-panjang, setelah khotbah ngantuk lagi. Karena tadi sudah ngantuk ya kan. Amin. Lanjut lagi. Makin enak gitu. Gitu ya. Oke, soal tugas tadi sudah saya jelaskan. Ada lagi kira-kira? Jadi Pak, kita membahas tentang perbandingan pesawat timur dan pesawat barat. Bapak tadi mengatakan bahwa keduanya kembali. Pertanyaan saya, hal apa yang posisi Pak menjadi berbanding, dan pertanyaan kedua dari Bapak menjelaskan tentang itu Pak. Dan di kerja kami di KPI, saya melihat bahwa ada beberapa litur seperti Pak, litur model A dan B. Kenapa litur ini dibedakan seperti itu? Oke. Nanti jadi mata kuliah liturgi kita. Nanti kalian nggak mau lagi masuk liturgi semester depan. Tahu sudah kita bahas itu. Itulah waktu kalian liturgi kan. Saya bukan dosen liturgi, tapi saya pernah mengampu mata kuliah liturgi juga di sini. Nantilah dijawab itu ya. Kita jawablah dulu yang ini. Nanti juga ini akan saya bahas soal pertanyaanmu dalam silabus kita, nanti ada itu. Perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat. Ditahan dulu. Karena kita sekarang masih bicara silabus. Ya. Ditahan dulu, nanti ada saatnya kita bertemu lagi tentang itu. Oke ya? Tentang silabus, ada lagi kira-kira? Ya. Membaca saat presentasi seperti Ya. kemudian yang kedua, Nah, jadi kita bagi nanti habis ini kelompok. Kalau orang baca berdasarkan absen, abjad ya. Kita bagi 6 kalau abjad nanti untuk laporan baca. Lalu untuk kelompok juga kita bagi 6. Nanti dihitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketua kelas mencatat, lalu nanti dikirim ke saya nama-nama itu supaya saya masukkan ke silabus. Ya, lalu mungkin belum ada semua komplit di sini karena masa pengisian KRS masih panjang. Tapi kalau sudah final nanti, itulah nama kelompok yang final. Jadi kalau ada yang tambah lagi setelah itu tidak masuk. Tapi sekarang masih bisa. Kalau misalnya kita bagi kelompok sekarang, lalu minggu depan ada tambah 2 orang, nanti kita masukkan dia ke kelompok. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silakanlah dihitung dari sana. 1 sampai 6, baru ulangi 1 sampai 6 sampai habis. Nanti ketua kelas atau sekretaris mencatat nama-nama kelompok ini. Mulai dari sana. 1, 4, 1, 2. Oke, semua nomor 1 tunjuk tangan. Yang nomor 1 supaya dicatat. Siapa? Kelompok 2. 2, bukan. Sorry. Kelompok 3. Yang 3.
Kelompok 4. Lagi? Ridwin, Angel, Lini, Theo, Agnes. Kelompok 5. 5. Kelompok 6. Udah. Untuk teman-teman, dengarkan nama kelompoknya ya. Kelompok 1, Syahril, Riko, Daniel Purba, Reza, Surya, Zenunia. Kelompok 2, Christian, Eprata, Putri, Deni Gurun, Tori, Jesman. Kelompok Nova, Amos, Rian, Joya, Andres, Helmaida. Kelompok 4, Lidwin, Angel, Rini, Theo, Agnes, Messi. Kelompok 5, Amelia, Swani, Person, Elkana, Trimunte, Pera. 6, Fiere, Asia, Daniel Gultom, Markus, Iwan, Marika. Ada lagi namanya disebut, tidak disebut. Nanti yang datang akan kita masukkan di grup nanti. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita ini. Kita jumpa hari Senin yang akan datang. Lalu tugas komti setiap seperti ini membuat daftar yang memimpin doa dan nyanyi. Masuk dan pulangnya. Nyanyiannya boleh dari kita pendenden, dari gereja kita, haleluya, bukuende, penjemaat. Nanti di-share di grup supaya kita sama-sama nyanyi. Jadi ya, kalau kalian tidak bisa berbahasa Indonesia berdoa, bahasa kalian aja nggak apa-apa. Kalau mau bahasa Inggris, lebih baik. Belajar kan? Belajar bahasa Inggris supaya lebih baik. Oke, silakan. Siapa yang mau berdoa, bernyanyi berdoa? Silakan. Oke, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, mari kita angkat lagu pujian kita. Hari Ini jemaat. kami puji dengan riang. 2, 2, 3 ya. Kami puji di bawah besar pada kasih yang hati kami gunakan. Kamu dosa dan derita perimbangan malena. Sungguh sukanya abadi di sinarmu menyerang. Mari satu hati kita bersama dalam doa. Kembali kami bersyukur kepada Bapa atas berkat dan penyertaan yang masih kami kerahkan Tuhan di hari ini Bapa, di mana kami sudah melaksanakan pertemuan kami yang pertama, yang kedua Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk pertemuan-pertemuan kami selanjutnya. Sekarang kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing.
Berkati juga Tuhan agar setiap kegiatan yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kami serahkan semua dalam pengasihan-Mu ya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat